Biarlah tempat ini menjadi kemuliaan bagi kami. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hadirat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami, menjamah melawan kami. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu sebagai pemilik rumah doa ini, Pak Henry Purba yang ada di Makassar. Kasih Tuhan besar, bahkan pertolongan Tuhan besar bagi hamba-Mu dan keluarganya. Kami mulai ibadah ini dengan satu nama, yaitu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Kita makan pujian Bapak Ibu. Kita masih berdiri. Haleluya, haleluya. Kita katakan bagi Tuhan, Marulukul Tondiki Aina Gibonus Yesus. Haleluya. Aja gembira dalam obat. Ayo tepuk tangan, kita tepuk tangan Bapak Ibu sekarang. Amin. memuji nama Tuhan. Dan kami tetap percayakan pujian ini kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan menjadi upaya kami yang bisa menyenangkan hati.
Bapa yang baik, kami juga sebentar akan mendengarkan firman. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Bapa. Sehingga apa yang kami sampaikan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa. Amin. Peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ya baiklah Bapak Ibu, malam hari ini tema firman Tuhan pada hari ini adalah mengenal jalan-jalan Tuhan. Amin. Yang manakah jalan Tuhan dan yang tidak jalan Tuhan? Oke Bapak Ibu, jadi pada kesempatan ini ada yang naik mobil macam-macam Bapak Ibu. Tapi satu hal yang mereka selalu pegang ketika di dalam perjalanan, ada kompas Bapak Ibu. Kalau di laut, kompas ini harus tujuannya harus jelas. Tidak boleh begini Bapak Ibu. Dia harus terarah. Berarti di sanalah nanti tujuannya. Sampailah di Jakarta Tanjung Priok. Pesawat juga begitu. Kalau kita naik pesawat menuju kota Jakarta, ada garis yang harus mereka tetap patuhi, yaitu kompas di pesawat. Tujuannya apa? Agar mereka itu nyampe di tempat. Nah, begitu dia. Jadi setiap orang yang menjalani satu perjalanan, kalau tidak ada penunjuk jalan, misal contoh, kita naik kereta, di mana rumahnya? Di Jalan Kamanjahe belakang, contoh. Apabila kita tidak bertanya kepada orang di sekitar situ, maka kemungkinan sekali rumah itu kita tidak dapat. Maka jalan satu-satunya harus mau bertanya. Itu namanya juga kompas tempat bertanya. Ada arah yang menunjukkan tempat yang akan kita jalani. Begitu juga dengan kehidupan ini Bapak Ibu. Kita sekarang Bapak Ibu sedang berjalan menuju kemana kita ini? Kita sedang berjalan menuju ke surga yang abadi. Karena memang itu tujuan hidup kita. Tak ada manusia yang hidup terus, tak ada. Kita semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Masalah waktunya tergantung dari ketentuan daripada Sang Bapa. Sekarang pertanyaan, kalau menuju jalan ke surga, berarti harus ada kompasnya. Yang mana jalan yang harus saya lewati supaya saya bisa tiba kelak di surga? Gak salah jalan saya. Kompasnya adalah Tuhan. Sekarang pertanyaannya, siapakah orang-orang yang di hadapan Tuhan, yang akan ditunjukkan Tuhan jalan ke surga? Tidak sembarangan Bapak Ibu. Rasa hormat tertinggi kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan kita. Jadi takutnya versinya berbeda Bapak Ibu. Jangan takut kita karena kita mau lari, tapi takut kita karena kita mau menghormati Dia dan selalu mau berjalan bersama Dia. Itulah dia takut akan Tuhan. Yang
kemudian yang ketiga, kepada siapakah takut itu diberi? Kepada siapakah atau orang siapakah maka jalan itu diberikan oleh Tuhan? Yang ketiga tertulis di ayatnya yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, bergaul karib. Bapak Ibu, kalau kita punya teman bestie namanya, kalau istirahat sekarang, kau kita sama bestiemu ya. Bestie itu sama dengan soulmate, kawan yang paling dekat. Semua rahasia bisa masuk sama dia, karena dia bisa menyimpan rahasia. Tapi biasanya seperti itu Bapak Ibu, tidak ada teman abadi di dunia ini. Bestie apa memikul? Nanti ceritanya dia ke sebelah, tapi jangan kau kasih tahu ya, cuman kita dua. Lalu datang yang satu lagi, jangan kau kasih tahu, cuman kita dua berdana. Makanya kita tidak perlu punya bestie yang terlalu dekat Bapak Ibu, karena kita juga akan dipermalukannya. Makanya dikatakan di sini, orang yang mau diajak Tuhan berjalan sesuai dengan jalan Tuhan adalah orang yang mau bergaul dengan Tuhan dengan akrab. Tuhan senang loh Bapak Ibu, kalau setiap saat kita bertanya kepada Dia, menurut Tuhan, kemana aku sekarang pergi? Pergi ke rumah doa atau diajak kawanku pula aku tadi ke kafe yang baru buka itu? Cuman ini Tuhan. Nah, di sini diuji kita. Tuhan itu baik loh. Dia tidak pernah memaksa, tak pernah maksa Tuhan. Inilah hebatnya Tuhan. Karena jalan itu sudah ditunjukkan kepada kita ketika kita lewat. Ini jalannya, ikutilah. Kenapa manusia banyak jatuh? Bapak Ibu tahu kenapa? Yang pertama Bapak Ibu, manusia ini dikira dia hidup di dunia ini terus menerus, cari harta terus, pagi cari, siang cari, malam cari. Rumah udah ada 5, tambah lagi 5 lagi. Mobil sudah ada 2, tambah lagi mobil lagi. Dia tidak tahu pengkhotbah 3 katakan, semua yang di bawah matahari ini adalah kesia-siaan. Segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Jadi cukupkanlah dirimu. Minggu yang lalu, asal ada makanan, minuman, cukuplah. Itu sederhana kan? Tak perlu tinggi-tinggi. Jadi yang membuat kita ini semakin hari semakin banyak kesusahan kita, terlalu tinggi angan-angan kita Bapak Ibu. Kadang gak terjangkau. Sekarang ini di dunia yang semakin susah untuk mencari materi ini Bapak Ibu, jangan kita ikuti dunia ini. Kalau kita sudah cukup dikasih materi, kita bisa sekolahkan anak, kita bisa ikuti adat, kita bisa melangkah bersama kawan. Jangan lagi pingin yang lain. Lu terakhir dibilang capek aku Tuhan, ya capek lah. Semua kita mau. Padahal jauh-jauh hari ke depan, begitu kita menghadap rumah Bapa di sorga, pada jalan Tuhan yang telah Tuhan tentukan di dalam hidup kami. Engkau menghendaki kami supaya rendah hati, takut akan Tuhan, dan bergaul akrab dengan Tuhan, supaya kami Tuhan mewarisi, cucu kami mewarisi bumi, dan kami penuh kebahagiaan. Karena itu kami mohon Tuhan pertolongan daripada Tuhan. Berikan kami Roh-Mu yang kudus Bapa, supaya kami ketika berjalan ada yang tetap menemani kami, memberikan kami kekuatan, supaya kami tetap boleh berjalan sesuai dengan jalan-jalan. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan,
dengan segala keberadaan kami. Kiranya tetap Tuhan menuntun kami dimanapun kami berada, keluarga besar kami dan anak-anak kami tetap percaya akan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.